kalau kita perhatikan Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah itu kan sangat APBN sentris. Nah, sehingga beberapa hal itu mudah dilakukan, ya, mudah dilakukan. Penganggaran kontrak lumsum itu sangat mudah dilakukan di APBN, tapi di APBD, ya, karena ada aspek keuangan yang diatur lagi dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, ya, ini menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Mirip tapi cara pelaksanaannya agak berbeda begitu. Nah, ini keyword-keyword ini tadilah yang menjadi outline pembahasan kita kali ini gitu ya. Saya mulai dari penganggaran terlebih dahulu gitu. Nah, sebelum saya ke penganggaran, kita turun ke fundamental dari Perpres Pengadaan, bahwa tujuan pengadaan, manfaat, ya, atau value for money bagi pembangunan nasional itu diatur. Ini yang membedakan Perpres 16 dengan Perpres 54, ya, 54 2010. Kalau Perpres 54 2010 cuma ada prinsip dan etika begitu ya, langsung loncat. Tapi di Perpres Pengadaan yang 16 2018 yang diubah dengan Perpres 12 2021 dan sebentar lagi akan ada perubahan keduanya, ini ada tujuan dan kebijakan. Tujuan ini adalah sasaran yang ingin dicapai, ya, dari aktivitas pengadaan, dan kebijakan itu adalah merupakan cara atau strategi untuk mencapai tujuan. Artinya apa, Bapak Ibu? Perpres Pengadaan Barang Jasa ini itu bukan sesuatu yang sifatnya letterlek gitu ya. Artinya kita mesti menggunakan logika, kemudian memastikan bahwa apa yang kita laksanakan itu lengkap dan tidak melanggar asas legalitasnya, 3L kalau yang sering disebut oleh Pak Muji Santosa, legal, lengkap, dan logis gitu ya, logis. Jadi logika kita yang banyak digunakan. Artinya apa? Adanya pasal 4 untuk tujuan dan pasal 5 untuk kebijakan ini ya. Ini membuat bahwa sebenarnya peraturan presiden untuk pengadaan barang jasa ini didesain lentur begitu. Yang Anda silahkan mengambil kebijakan, Anda silahkan mengambil menentukan strategi asal tidak melanggar kebijakan dan kebijakan itu bisa mungkin diwujudkan untuk mencapai tujuan. Nah, kita ambil salah satu tujuan yang relatif paling sering disebut ya, yaitu di pasal 4 huruf A, menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, ditinjau dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan tempat penyedia. Gitu. Nah, cara untuk mencapainya adalah kebijakan yang digunakan meningkatkan kualitas perencanaan, melaksanakan PBJ yang lebih transparan, dan seterusnya. Saya fokus kepada materi kali ini mendorong munculnya kebijakan kita untuk meningkatkan kualitas perencanaan agar bisa mencapai tujuan pengadaan yang mencapai value for money itu tadi. Karena kaitannya dengan penganggaran ya, ketika kita berbicara penganggaran itu bagian dari perencanaan yang ada di pasal 18 ayat 1 gitu. Nah, bagaimana sih kita meningkatkan kualitas perencanaan? Ya, caranya adalah melakukan peningkatan pada kualitas identifikasi kebutuhan dan seterusnya ya, kualitas penetapan jenis barang jasa, penentuan cara pengadaan, kualitas penjadwalan, kualitas penganggaran. Agar memang pada saat pengadaan barang jasa kita tidak terkejut gitu ya, atau menjadi sekedar tumbal aja nih bagi orang-orang, mohon maaf, bagi orang-orang perencanaan maupun orang-orang keuangan. Nah, sehingga dalam proses perencanaan penganggaran maupun perencanaan pengadaan yang berjalan simultan, nah kualitasnya ini harus saling connecting gitu ya. Nah, jadi dalam halnya saling connecting ini bukan cuma sekedar SIPD terkoneksi dengan RUP dan mudah diumumkan begitu saja, bukan gitu ya, tapi ruang lingkup perencanaan pengadaannya berjalan semua, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan hingga anggarannya itu tadi gitu. Nah, di dalam peningkatan kualitas perencanaan ya, ini kita salah satu aspek yang bisa dilakukan secara kompetensi teknisnya itu ya,
dari proses pengadaan barang jasanya adalah melakukan penyusunan rencana anggaran biaya. Nah, ini sebenarnya penyusunan rencana anggaran biaya ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi sebuah concern gitu ya, karena apa? Harus connect dengan perencanaan anggaran pengadaan, dan memang betul-betul bisa diimplementasikan nanti pada saat persiapan pengadaan. Artinya penyusunan HPS nanti di belakang itu ya bisa menyesuaikan dengan bisa harmonis, bisa sinkron, tidak melenceng dari awal. Nah, makanya dalam proses perencanaan untuk anggaran pengadaan, PPK itu melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung. Ya, nah ini kita juga perlu membedakan ya dengan penyusunan HPS. Artinya apa? Memang ada 2 kali penyusunan. Kalau pada tahap perencanaan, ya itu menyusun RAB. Kalau pada saat persiapan pengadaan kita menyusun HPS. Nah, jangan menjadi anggarannya muncul gitu ya, baru kita menyusun HPS. Kebalik ini enggak sesuai. Yang diamanatkan, yang diidamkan dalam Perpres pengadaan itu adalah kita menyusun perencanaan anggaran itu berdasarkan RAB yang berdasarkan kualitas identifikasi kebutuhan. Jadi misalkan ada paket jasa konsultansi begitu kan, yang sifatnya lumsum, itu sudah ada RAB yang memang sudah rinci, spesifik begitu ya. Lalu itu dituangkan menjadi anggaran. Nah, ketika anggaran itu diasistensi oleh TAPD, nah jadi barulah nanti di-updating untuk harga terbarunya pada saat tahun berjalan gitu ya, tahun DPA sudah rilis. Baru itu melakukan updating dan penyusunan HPS rencanakan. Jadi jangan sungsang gitu ya. Harus benar sejak lahir, itu adalah idealnya gitu ya. Nah, penyusunan RAB ini tadi ya dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA karena tujuannya adalah memastikan adanya ketersediaan anggaran. Nah, ketika kita berbicara tahapan penyusunan RAB ini tadi, kita berbeda dengan penyusunan HPS ya. Kita mengumpulkan data informasi, mengidentifikasi komponen pekerjaan, ya, lalu penentuan biaya dan atau harga satuan, penyusunan rincian RAB dan RAB. Nanti RAB inilah yang baru digunakan untuk penyusunan HPS, begitu ya. Nah, jadi RAB-nya harus benar dulu pada saat penyusunan anggaran. Itu kurang lebihnya untuk perencanaan. Konsepnya itu memang masih umum sekali. Kita coba turun ke jasa konsultansi sekarang. Nah, jasa konsultansi ada definisinya ya, teman-teman. Insan pengadaan, jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Dalam kaitannya di Perpres 12 2021 itu dibagi menjadi 2 bagian ya, jasa konsultansi, jasa konsultan konstruksi dan jasa konsultan non konstruksi. Nah, pembagian ini tadi ya, pada prinsipnya KAK jasa konsultansi itu di spesifikasi teknisnya adalah kerangka acuan kerja. Ini menjadi framework atau kerangka pikir atau rambu-rambu yang digunakan untuk pelaksana nanti dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi kerangka acuan kerja ini itu menjadi bagian dari dokumen persiapan pengadaan. Ya. Nah, ini kurang lebih isian dari KAK ya. Nah, sekarang kita masuk ke kontrak lumsum gitu ya. Jasa konsultansi ini tadi ya, itu merupakan jenis pengadaan. Nah, sedangkan ketika kita berbicara mau melaksanakan jenis pengadaan jasa konsultansi, itu bisa dilakukan dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Nah, siapapun nanti yang kita tentukan caranya gitu ya, apakah pakai penyedia atau pelaksana swakelola, ujung-ujungnya adalah kita akan berkontrak. Ya, pejabat penandatangan kontrak itu adalah PA, KPA, PPK, itu melakukan perikatan dengan perjanjian tertulis yang disebut dengan kontrak. Ya, ini nanti selanjutnya disebut kontrak pengadaan barang jasa dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Nah,
Kalau kita memperhatikan di sini ya, fokusnya tentu lebih banyak, lebih berat kepada kalau jasa konsultansi lebih berat kepada penyedia ya. Kita harus mengenal anatominya kontrak untuk jasa konsultansi. Ada jenis kontrak, ada bentuk kontrak. Nah, kalau bentuk kontrak, saya ke kanan dulu. Bentuk kontrak di jasa konsultansi itu adalah surat perintah kerja untuk paling banyak 100 juta, surat perjanjian paling sedikit atau di atas 100 juta rupiah. Gampangannya begini Bapak Ibu, bahwa kalau di jasa konsultansi karena ada instruksi dan memuat hak dan kewajiban, makanya tidak ada kwitansi, makanya tidak ada nota pembelian gitu ya untuk pengadaan langsung dengan jasa konsultansi. Jadi jasa konsultansi dengan metode pemilihan pengadaan langsung itu paling banyak sampai dengan 100 juta rupiah itu menggunakan surat perintah kerja. Lalu untuk yang hasil seleksi atau penunjukan langsung yang di atas 100 juta rupiah, itu menggunakan surat perjanjian. Nah, itu bentuknya, sekarang jenis kontraknya. Yang membedakan antara jasa konsultansi non-konstruksi dengan konstruksi adalah, kalau di non-konsultan konstruksi, itu adanya kontrak payung gitu ya. Nah, jadi sisanya yang lain sama gitu ya, ada lumsum, ada waktu penugasan. Nah, kita fokus kepada kontrak lumsum ya, sesuai judul webinar kali ini. Kontrak lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu ya. Nah, ini di pasal 27 ayat 5. Pada prinsipnya semua risiko ditanggung sepenuhnya oleh penyedia, orientasinya keluaran, pembayarannya didasarkan pada tahapan produk keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontraknya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyusun KAK, ya kita harus identifikasi dari awal gitu ya. Memang betul rancangan kontrak itu disusun pada saat tahap persiapan. Tapi KAK-nya kita itu harus sinkron dengan bagaimana bentuk kontrak kita nanti gitu ya. Nah, kalau kontrak kita nanti sifatnya lebih condong ke arah lumsum, maka kita harus mendefinisikan apa keluaran yang diperlukan. Dan keluaran tersebut pengukurannya gitu ya, pengukurannya itu harus bisa perhitungkan tahapan produk keluaran yang dihasilkan gitu ya, sesuai dengan kontraknya. Jadi ini yang harus dipikirkan, seolah-olah kalau kita baca di pasalnya ini kan rancangan kontrak kan ditetapkan di pasal persiapan tuh. Nah, berarti pada saat perencanaan saya tidak perlu mikirin. No, bukan seperti itu keliru. Jadi identifikasi kebutuhan itu sudah mulai waktu kita menyusun KAK pada saat perencanaan, itu kita sudah memperhitungkan bahwa ini kemungkinan ini pasti akan lebih cocok menggunakan kontrak lumsum. Nah, saat ini ya kita masuk ke poin berikutnya lagi. Tadi saya di awal sempat menyampaikan teman-teman bahwa Perpres pengadaan barang jasa pemerintah, utamanya Perpres 16 2018 itu berat dan condong kepada APBN gitu ya. Baru di Perpres 12 2021 itu masuk ya aspek-aspek APBD begitu ya, dengan disebutkannya juga ketentuan tentang PPTK gitu ya, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian PPTK itu tadi sebagai sebuah role, sebagai sebuah peran itu dimungkinkan dirangkap menjadi melaksanakan tugas dari pelaku PD-nya. Lalu di dalam peraturan LKPP tentang perencanaan pengadaan itu juga sudah memuat begitu ya tentang bagaimana siklus APBD itu diilustrasikan gitu. Jadi kalau kita perhatikan, di bagian lampiran peraturan LKPP tentang perencanaan, bagar ini sudah mulai muncul. Nah, tujuan bagar ini muncul adalah ketika kita mau memperhatikan pada saat di pasal 18 gitu ya, kan disebutkan
penyusunan perencanaan pengadaan itu dilaksanakan untuk di APBD bersamaan dengan penyusunan RKA, SKPD dan PPAS gitu ya, penetapan KUA PPAS. Nah, itu berarti sudah, kalau mau digambarkan dalam konteks PP 12 tahun 2019 dan akan diturunkan dalam Permendagri 77 gitu ya, 77 ya, itu tentang pengelolaan APBD. Ya, ini sudah bisa dilakukan penyusunan RKA SKPD itu pada bulan Juli dan hingga September gitu ya. Nah, jadi ini siklusnya gitu ya. Oke, tadi siklusnya itu sudah dimuat dalam peraturan LKPP. Kalau kita perhatikan PP 12 tahun 2019, di bagian penjelasan, kalau Anda cermati, itu disebutkan bahwa salah satu landasan filosofis kenapa kok muncul PP 12 2019 ini tadi, ya menggantikan PP yang lama tentang pengelolaan keuangan daerah, ini juga berusaha untuk menggeser perencanaan dan penganggaran berfokus pada kinerja yang terukur. Jadi, berbeda dengan yang sebelumnya yang fokusnya hanya pada pos belanja pengeluaran. Ya. Kalau saya ya, bahkan saya, tapi ini nanti mungkin bisa ditinjau lagi. Saya bahkan dengan ekstrimnya menyatakan bahwa kontrak belanja modal, jasa konsultansi, ya kode rekening jasa konsultansi itu atau baik yang dia belanja modal maupun belanja barang jasa, itu kalau dalam aspek keuangan daerah, saya termasuk yang berpendapat bahwa itu bukan eksklusif untuk penyedia. Makanya tadi saya sampaikan di yang sebelumnya bahwa kontrak, dan ini selaras ya kalau saya perhatikan dengan perpresnya, definisi kontrak. Mari kita perhatikan definisi kontrak itu apa sih gitu ya. Nah, ya, kontrak itu perjanjian tertulis dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Jadi, kalaupun dalam belanja modal, belanja barang jasa, ya, dengan penyelenggara pelaksana swakelola gitu ya. Apalagi kalau kita perhatikan sekarang model dokumen swakelola itu betul-betul tidak kalah complicated-nya dengan yang penyedia, gitu kan. Saya menganggap bahwa, biarpun itu swakelola jasa konsultansi, itu masih bisa dianggap dicairkan dengan belanja barang jasa, rekening yang belanja barang jasa maupun rekening belanja modal, ya karena ada kontraknya, gitu. Nah, jadi dengan menggeser pada kinerja terukur, bukan hanya terkunci pada pos belanja pengeluaran, sebenarnya penganggaran di APBD itu sudah semakin simpel harusnya ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti akan ada banyak diskusi gitu ya, kenapa kok tidak praktek. Kita perhatikan lagi yang baru-baru ini lagi hot gitu ya, itu adalah Permendagri nomor 84 tahun 2022 ya. Di angka 66 huruf D di bagian lampirannya ya. Ini pedoman penyusunan APBD tahun 2023 ya. Kemarin itu Bang Suhendra sudah mengkritisi juga nih pedoman ini gitu ya. Ada penetapan PPTK itu tidak PAKPA lagi kalau di Permendagri ini gitu. Padahal di PP-nya di Permendagri yang lain masih nyebut itu ditetapkan oleh PA gitu. Tapi it's okay lah. Terlepas dari dinamikanya, mari kita memperdomani yang terbaru gitu ya. Untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, di sini dituliskan ya. Yang saya sedang dari Permendagri 84 tahun 2022 ini, dia semakin mengaburkan dikotomi antara APBN dan APBD. Sebenarnya logikanya sama, hanya teman-teman di Pemda nggak biasa. Sebenarnya logikanya sama. Yang bikin beda itu adalah kenapa kok dibikin berbeda gitu? Karena
adanya peran kepala daerah sebagai kuasa gitu ya, kuasa atas keuangan daerah gitu ya. Ada bendahara umum daerah di tiap-tiap BU, ada kuasa BUD dan yang seterusnya gitu ya. Ada organisasi gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman di APBN, ya tiap kementerian lembaga ya itu sudah PA begitu ya. Jadi ini yang membuat ada sedikit perbedaan, tapi logikanya sebenarnya sama. Kepala daerah ekuivalennya kepala negara, kepala BKAD ekuivalennya ke Menteri Keuangan dan seterusnya gitu ya. Kepala dinas, badan, kepala perangkat daerah ekuivalennya adalah kementerian, pimpinan para menteri dan eh, kepala lembaga non kementerian ekuivalennya. Jadi sebenarnya harusnya sama. Makanya ketentuan-ketentuan terkait dengan pengadaan barang jasa itu banyak dimasukkan di dalam Permendagri 84 tahun 2022 dan beberapa hal yang perlu diperjelas itu ditekankan. Nah, jadi yang di bagian angka 66 huruf D lampiran ya, eh, ini disebutkan untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jasa konsultansi perangkat daerah pada saat penyusunan RAB pekerjaan jasa konsultansi, khususnya pada komponen biaya langsung, personel remunerasi tenaga ahli didasarkan pada harga pasar setempat. Saya highlight bagian pada saat penyusunan RAB. Ini kita menunjukkan bahwa adanya kesamaan persepsi antara perpres pengadaan, bagian perencanaan pengadaan, ya di pasal 18 itu kita berbicara penyusunan RAB ya, dilakukan bersamaan dengan pada saat penyusunan RKA. Nah ini kan connect jadi ya. Jadi RAB itu sudah harus ada. Jadi artinya apa? Penyusunan pada penganggaran itu tidak boleh gelondongan, harus detail, disebutkan komponen biaya langsungnya gitu ya. Cuman nanti ini aturan ini juga jangan langsung dipakai sampai di ujung gitu ya. Kalau kaitannya dengan perbendaharaannya itu nanti kita akan juga bahas ya. Oke, artinya apa? Komponen ini adalah bagian yang ada di dalam detail RAB. Jadi yang bagian yang tidak berkode rekening. Nah, sehingga pos belanja itu nanti akan mengakumulasi dari detail RAB. Akumulasi itu menjadi bagian dari pos belanjanya. Dapat tuh pos belanjanya. Nah, jadi ya pada prinsipnya rincian dikelompokkan berdasarkan output gitu. Jadi kalau kita menginput dalam SIPD paketnya itu ya sudah harus bisa berbicara judul paket, kemudian header untuk rinci. Kita sudah pakai menggunakan bahasa yang sifatnya keluaran. Nah, dalam membuat header dari rincian input gitu kan, itu kita bisa menggunakan dua pendekatan, ada bobot keluaran, ada bobot tahapan. Nah, di sini ya ini contoh yang metode ya bobot apa pembobotan keluaran gitu ya. Kita nyusun RAB sesuai dengan harga pasar setempat, artinya kita menggunakan indeks setempat gitu ya. Ya ini basic sekali lah ya, kita susun ini RAB-nya ya, dapat harganya sekian. Dalam KAK kita men-breakdown berdasarkan bobotnya gitu ya. Bobot laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir. Nah, jadi nanti ya nanti seperti ini dia bentuknya. Yang berkode dalam SIPD, dalam sub kegiatan, itu adalah belanja jasa konsultansi berorientasi, judul paketnya ini. Nanti header-headernya ini ya, kita bisa buat rinciannya dengan yang seperti ini. Nah, ini kita buat jadi jasa konsultansi laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir. Ini dikondisikan seperti ini ketika Anda bisa, ini memang bukan bentuk yang paling ideal pembobotan ini, karena mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman di keuangan, biasanya teman-teman di keuangan itu tidak update.
Jadi nanti ketika masuk ke perbendaharaan, ya kalau kita pakai yang rinciannya itu tadi orang gitu ya, itu nanti jadinya sulit dicairkan gitu ya. Sehingga pakai metode pembobotan ini kalau kita memang bisa mengukur kira-kira nih BKAD Badan Keuangan saya ini update aturan atau enggak, atau jangan-jangan cuman operator saja gitu. Maksudnya operator ini gini, ya saya verifikasi dengan apa yang tertulis di layar gitu. Kalau di kontraknya kalau di DPA-nya seperti ini, bunyi kontraknya harus seperti ini. Nah ini kalau kira-kira BKAD-nya Anda tempatnya seperti itu, maka rincian RAB-nya bentuknya seperti ini. Ya, rincian RAB dalam penginputan DPA, RKA, SIPD-nya. Ya. Nanti bentuk yang seperti ini ya, ini perlu diusulkan nih kepada yang mengelola master data SIPD-nya. Nah, tapi ada juga yang bisa lebih fleksibel Bapak Ibu gitu ya. Artinya apa? Oke, dia sudah lebih moderat gitu ya. Sudah lebih paham bahwa aplikasi ini fungsi menyesuaikan bentuk menyesuaikan fungsi gitu ya. Jadi bentuknya itu tadi ya sudah nggak masalah nih kita menggunakan yang remunerasi berdasarkan yang sudah standar yang memang rinci gitu ya. Dan ini yang paling ideal seperti ini. Jadi tiap tahapan ya kontraknya lumsum nih, kita buat tahapan header dari paket gitu ya. Jadi header dari rincian paketnya adalah laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir. Nah, tiap-tiap tahapan ini tadi kita detilkan memang ya kebutuhan berdasarkan KAK dan kebutuhan dari biaya tenaga ahli dan tenaga sub ahli yang diperlukan begitu ya. Nah, ini dimasukkan. Jadi dia kelihatan di sini ya pada laporan pendahuluan 83 juta sekian terdiri dari rincian segini-segini dan seterusnya. Nah, ini ya tadi saya sampaikan bahwa kapan kita menggunakan yang bobot keluaran bila unsur pengelola keuangan menuntut kesamaan keluaran dengan kontrak. Ya. Tapi kalau yang pendekatan tahapan tadi, kalau unsur pengelola keuangan tidak menuntut detail keluaran kontrak, artinya dia cuma melihat yang bagian yang ini ya. Dan memang sebenarnya yang diajarkan, Bapak Ibu, sama orang-orang pusat, orang-orang Kemendagri itu adalah yang ada kode rekeningnya. That's it gitu loh, nggak perlu lihat rinciannya. Saya sudah bolak-balik tanya gitu ya. Dan itu tidak yang dilihat itu bukan yang rincian di dalam gitu, tapi kadang itu masih jadi polemik gitu ya. Makanya perlu banyak-banyak diskusi ya. Ya. Jadi kemudian gini Bapak Ibu, ketika kita menyebutkan lumsum basisnya adalah keluaran. Ya, jadi tidak usahakan rincian penggunaan dan detail harganya itu ya tadi tenaga ahli, sub ahli itu kapan digunakan itu jangan sampai terlihat gitu ya. Bukan karena kita tidak mau transparan, bukan, tapi karena memang sifat kerjanya adalah lumsum. Nah, ini SIPD ya. Ya, untuk yang sebelum yang terakhir SIPD di sini SIPD itu kalau aturannya memang ada informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Ya. Kalau kita berbicara keuangan daerah, kita lihat yang biru ini ya, perencanaan anggaran dan pelaksanaan peratausahaan keuangan daerah. Ya, kalau kita berbicara untuk perencanaan pengadaannya. Kalau yang bawahnya ini tadi untuk keuangannya ya, ini sudah ranahnya teman-teman keuangan. Kita tidak perlu, orang pengadaan tidak perlu ibarat kata itu sampai merasuk ke dalam situ, tapi tetap aja nanti di akhir kegiatan ini di pemaparan ini saya tetap akan jelaskan gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang saya perhatikan yang saya sampaikan master data tadi tergantung dari inputan Bapak Ibu ya. Kalau bobot keluaran itu maka kita perlu mengusulkan
laporan pendahuluan untuk paket A itu nilainya berapa, laporan pendahuluan paket B itu berapa. Ini menjadi sesuatu yang repot gitu ya. Artinya ada tiap ada paket berarti harus dibuat dulu master datanya. Nah, jadi sebenarnya yang paling enak itu kalau memang sudah moderat ya orang keuangannya sudah terbiasa bahwa rincian itu tadi itu bukan digunakan untuk pada saat penagihan nanti gitu loh. Ya, yang dilihat itu hanya yang berkode rekening. Nah, kalau yang ini kita cukup pakai yang tahapan pendekatan tahapan itu bentuk dengan master data berdasarkan remunerasi saja. Jadi tidak perlu tiap ada paket baru kita nginput RAB kita begitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini untuk memperlihatkan masih ada 10 menit lagi ya saya, tapi ini cepat saja. Bagaimana teman-teman di keuangan itu melakukan pembayaran gitu ya. Nah, biasanya tergantung dari kebijakan-kebijakan gitu ya. Kalau di tiap daerah kebijakan keuangannya bisa berbeda-beda. Di tempat saya, sampai dengan nilai 50 juta itu menggunakan UPTUGU. Kalau nilai yang di atas, dari yang dibatasi, yaitu di atas 50 juta, wajib menggunakan LS. Tapi ada di daerah lain itu saya juga kaget gitu ya. Ada yang di atas 10 juta pun sudah wajib LS, itu ada gitu ya. Nah, kalau tempat saya, di atas 50 juta itu menggunakan LS, terus LS itu kalau yang gaji itu berapapun besarannya tetap, biarpun dia di bawah 50 juta, dia tetap menggunakan LS gitu ya. Nah, ini siklus UP ya. Nah, di sini ada banyak sekali ya siklus UP-nya dari, ini siklus TU, ini siklus GU, ya ini siklus LS ya. Jadi, yang untuk di atas 50 juta gitu ya, 50 juta ke atas. Nah, kalau jasa konsultansi, kebanyakan kalau di tempat saya itu menggunakan pembayaran menggunakan LS non gaji. Gitu. Nah, saya rasa di tempat Bapak Ibu yang lain juga begitu ya. Biasanya ada yang melihat dari penyedianya. Cuman kalau di tempat saya, LS ini di atas 50 juta, jasa konsultan, mau dia pakai penyelenggara swakelola, mau dia pakai penyedia, selama ada kontraknya dan di atas 50 juta dia pakai siklus LS gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban bahwa ini eksklusif ya untuk jasa konsultan itu untuk penyedia saja gitu ya di dalam aspek keuangan. Nah, karena yang paling banyak digunakan adalah LS, mari kita buka tahapan-tahapannya gitu ya. Ya, yang pasti dari akun BP ya, bendahara pengeluaran atau BPP ya, kita masuk ke dalam menu penatausahaan pengeluaran, lalu pilih pembuatan SPP. Baru klik plus buat SPP LS gitu ya. Nah, nanti di sini muncul nih tanggal pembuatan SPP-nya. Kita masukin nomor register dan seterusnya, nomor SPD-nya ini langsung di blocking ya sama sistem. Nah, ini akan menjadi yang keluar. Nah, kemudian kita bisa pilih gitu ya. Mau dalam sebuah program kegiatan itu ngunci semua, kalau misalkan konsolidasi gitu ya. Jadi kode rekeningnya ada beberapa dan ternyata itu dijadikan satu rekening, ya kita bisa klik pilih semua. Tapi kalau tidak, ya sudah kita tidak pilih semua. Nah ini Bapak Ibu, yang dilihat ya ini buktinya tadi. Yang muncul di menu SIPD itu bukan detail dari rekeningnya. Jadi yang hanya ada akumulasi kode rekening. Jadi nanti contoh ya, misalkan saya ambil di sini yang paling kelihatan di gambar, belanja perjalanan dinas biasa. Ya. Perjalanan dinas biasa itu kategori kalau dia belanja keluar daerah gitu ya. Biasanya saya menganggarkan ke Jakarta. Tapi seandainya saya berangkat pakai ke Surabaya pun itu masih bisa dicairkan gitu loh. Masih bisa dibayar dengan LS ini gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu loh sebenarnya. Cuman kitanya aja yang nggak biasa gitu kan. Jadi ngelihat di DPA lagi. Padahal sistemnya itu nggak ngelihat rincian di DPA. Karena apa? Dia sudah nyatukan dari kode rekeningnya. Sudah selesai gitu loh. Lalu tambah SPD gitu ya. Nanti kita bisa klik tombol cetak warna biru, nanti keluar SPP, surat permintaan pembayaran LS ya, otomatis ini. Lalu dari akun PASKPD ya,
untuk proses penetapan pengeluaran membuat SPTJM, SPP gitu ya. Jadi pilih fitur buat SPTJM PA, kemudian klik simpan. Dan kalau kita perhatikan di sini ya Bapak Ibu, tidak ada pejabat pembuat komitmen ya. Jadi perannya tadi di keuangan itu malah betul-betul tidak ada gitu. Di sini hanya ada PA ya. Oke, di sini verifikasi SPP ya. Jadi yang hanya ada PA, di sini ada surat pembuatan surat pertanggungjawaban mutlak itu dari PA gitu ya. Tidak ada PPK. Pejabat pembuat komitmen maksudnya tidak ada pejabat pembuat komitmen. Karena apa? PA berdasarkan Permendagri 77 ya, ketika melakukan perikatan maka dia bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen otomatis. Lalu pilih menu penatasan pengeluaran, verifikasi ini SPP. Kita klik verifikasi yang belum terverifikasi SPP-nya, lalu pilih verifikasi sekarang. Nah, nanti kelengkapan dokumen ini bisa di checklist satu-satu gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat file-filenya. Baru nanti PPK SKPD bisa ngeklik apakah dia setuju atau tidak. Nah, kalau dia setuju ya, maka klik ya gitu ya. Tanggal pengusulannya, verifikasinya, berarti bisa langsung otomatis keluar setelah selesai proses tadi surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh apa namanya oleh akun PPK SKPD. Nanti akan keluar belangko seperti ini yang perlu ditandatangani PPTK dengan bendahara pengeluaran atau BPP atau bendahara pengeluaran membantu. Lalu ada tahapan berikutnya yaitu pembuatan SPM gitu ya. Pembuatan SPM LS. Jadi dari akun masih transaksi yang sama ya Bapak Ibu. Nah ini penetapan pengeluaran. Bentar jam saya oke tinggal 3 menit. Nah ini nanti klik buat SPM LS-nya. Ya. Nah nanti keluar nih SPM LS dari transaksi yang tadi ya setelah tahapan yang tadi diikuti dengan akun PPK SKPD. Nah kalau sudah keluar dokumen itu dengan akun PA SKPD ya itu PA SKPD ngecek dengan akun dia penetapan pengeluaran, pilih pembuatan SPTJM SPM dan seterusnya ya. Lalu proses verifikasi SPM LS gitu ya dari akun kuasa bendahara umum daerah ya. Nah dari akun kuasa bendahara umum daerah ini tadi ya ini tergantung tiap-tiap daerah ya siapa kuasa bendahara umum daerahnya gitu ya. Nama badannya biasanya beda-beda gitu ya, ada macam-macam lah. Jadi kita ambil pokoknya patokannya adalah akun kuasa bendahara umum daerah. Nanti keluar klik ini menu buat SP2D-nya, pembuatan SP2D dan seterusnya, nanti keluar format SP2D yang seperti ini. Lalu verifikasi SP2D-nya ya dari akun kuasa bendahara umum daerah. Nanti diverifikasi dari SP2D yang belum diverifikasi. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini buat. Lalu ada pembuatan buku kas umum SKPD gitu ya. Nah ini biasanya untuk di bidang data yang nanti mengalir ke bidang akuntansi ya. Nah, jadi akhirnya data setelah lewat akun bendahara pengeluaran ini tadi, nanti ada akun dokumen BKU-nya, buku kas umum. Nah, lalu ada penetapan pengeluaran ya, pelimpahan, ya, nanti ada dokumen pelimpahannya untuk dan seterusnya. Setelah tahapan pelimpahan selesai, lalu membuat TBP ya, TBP STS gitu ya. Bukti pembayaran, upload bukti pembayaran, masukkan nama penerima dan seterusnya. Tujuan pembayarannya sesuaikan ya kalau dia pelaku usaha dan atau penyelenggara swakelola. Oke. Nah kemudian ini pembuatan LPG-nya. Ya.
Nanti ada verifikasi LPJ-nya. Kalau sudah terverifikasi dengan akun PA SKPD, disahkan. Ini bentuk laporan LPJ administratif, ini bentuk laporan LPJ fungsional. Kemudian dari akun bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, itu pilih menu penatasan pengeluaran, kemudian pilih pembuatan SPJ. Tadi lanjutan dari yang setelah proses dari PA gitu ya. Nah, di sini pembuatan SPJ-nya dipencet, baru klik kirim. Nah, nanti pilih verifikasi SPJ. Ya. Lalu ada selanjutnya setelah dari akun PPK SKPD tadi diverifikasi, lalu ada penatausahaan pengeluaran dari akun PA. Nanti tinggal kita akun PA ini tadi mengesahkan dengan memverifikasi SPJ yang sudah diinput sebelumnya oleh PPK SKPD ya. Nah, oke. Jadi demikian yang kita sudah bahas ya. Artinya apa Bapak Ibu? Tadi dari sekian tahapan yang panjang tadi ya, tahapan yang panjang dari aspek pembayaran, tidak ada satupun proses dalam SIPD yang meminta itu detail dari kode rekening. Yang dia lihat itu hanya gelondongan rekeningnya. Ya pokoknya kalau tidak melebihi ya bisa dibayarkan. Kalau dokumennya lengkap ya itu bisa dibayarkan. Nah, kemudian nanti prosesnya itu ya berlanjut gitu ya. Cuma memang PA di situ yang terlibat adalah PA, KPA, kemudian PPTK, lalu BPP, BP, PPK SKPD ya, bukan pejabat pembuat komitmen ya, pejabat penatasan keuangan, lalu kuasa BUD dan seterusnya. Nah, dan dalam tahapan menu yang ada tadi, ini kan sudah di-share juga ya sama Pak Aditya kan, itu tidak ada satupun yang meminta detail dari rekening. Hanya dia lihat dari gelondongan. Sehingga kalau kita mau menyesuaikan lumsum gitu ya, dengan yang keluaran, sebenarnya cukup itu hal yang sifatnya kontraktual gitu loh. Nah, itu aspek pengadaan barang jasa. Aspek pengadaan barang jasa, kalau dia sudah diserah terimakan atau pada saat termin itu tadi prestasinya bisa diakui dalam bentuk keluaran itu tadi yang sifatnya lumsum dan PPK sudah tanda tangan, ya sudah itu bisa dibayarkan gitu loh. Bukan berarti ranah keuangan cuma ngelihat dokumennya lengkap, rekeningnya sesuai, ya sudah itu dibayar. Tidak melihat bahwa oh ini mana nih, kok ini di sini kok outputnya buku tapi kok di anggarannya bulanan personil. Nah, mana nih personilnya absennya? Harusnya tidak ada seperti itu ya. Karena verifikasi SPJ, verifikasi LPJ, verifikasi SP2D dan yang lain-lain sama sekali tidak melihat kelengkapan dari dokumen pengadaannya. Dokumen pengadaan, pelaksanaan proses pengadaan itu clear selesai pada saat PPK menyatakan dalam proses pengadaan barang jasa. Nah, jadi harusnya orang keuangan tidak masuk ke ranah pengadaan yang dia juga mungkin belum tentu paham. Dan sebaliknya kita juga ya, ketika dalam proses pengadaan ya, ya tidak mengintervensi proses keuangannya gitu ya. Walaupun ya yang saya tampilkan ini ya sekedar Anda tahu saja bahwa untuk menunjukkan gitu ya bahwa oh ya proses keuangan yang panjang ini tadi ya ini sama sekali tidak memperhatikan detail anggaran. Detail anggaran itu hanya dibutuhkan pada saat penganggaran gitu. Pada saat di DPA ya itu bukan menjadi sebuah kemutlakan gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.